Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua-tua kita yang kita hormati dan muliakan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Pengurus masjid, Pak Ketua bersama perangkat-perangkat tak dapat disebut satu-satu. Kemudian ibu-ibu kita yang juga ramai hadir pada malam hari ini. Teristimewa guru-guru kita, buya-buya kita, ustad-ustad kita, wabil khusus imam kita. Tak dapat disebut satu-satu, kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini, sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah menyebut ada 3 amal. Kalau ditunaikan oleh orang 3 amal ini, kata Nabi, yang pertama wa yarfa' bihid darajat, Allah angkat derajatnya. Yang kedua, Allah gugurkan dosa-dosanya. Sahabat bertanya, apa amalnya itu ya Rasulullah? Yang pertama, isbaghul wudu' alal makarih, orang yang menyempurnakan wuduknya walaupun dalam keadaan sulit, kata Nabi. Maksudnya apa? Walaupun air dingin, tapi tetap disempurnakan wuduknya. Amal itu menggugurkan dosanya, mengangkat derajat kemuliaannya. Yang kedua, wa kasratul khuta' ilal masajid, melangkahkan kaki ke masjid. Setiap langkah kaki itu dihitung oleh Allah. Kaki pertama melangkah, kata Nabi, gugur dosanya. Kaki kedua melangkah, naik derajat kemuliaannya. Yang ketiga, wantazirus shalah ba'da shalah, orang yang menanti sholat sesudah sholat. Kita sekarang menanti sholat isya, selesai sholat maghrib. Amal ini insya Allah Bapak Ibu sabar sejenak, tak lama, lebih kurang hanya 30 menit. Nah insya Allah amal kita ini bukan amal yang ecek-ecek, tapi amal wa yarfa' bihid darajat, akan mengangkat derajat kemuliaan kita dan menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kaji kita pada maghrib hari ini tak panjang-panjang, singkat, tepat, padat. Kita sampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu ada dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, kitab hadis yang paling bagus apa? Nomor 1 itu kata ulama Sahih Bukhari. Kenapa disebut Sahih Bukhari? Karena isi hadis di dalam tuh isinya hadis-hadis sahih aja semuanya. Habis itu di bawah baru Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Adik kitab dalam hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi tak payah kita tanyakan lagi, ini apa status hadisnya Ustaz? Apakah sahih? Apakah hasan? Apakah dhaif? Atau maudhu? Hadisnya sahih. Hadis Sahih Bukhari ini diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi. Terlambat sebetulnya dia ini masuk Islam. Dia masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Bayangkan coba, 3 tahun sebelum Nabi meninggal barulah dia bersyahadat. Nama aslinya Abdus Syam, hamba matahari. Diganti namanya oleh Nabi menjadi Abdurrahman dan bergelar Abu Hurairah. Ini pernah kita sampaikan dulu di sini. Abu Hurairah itu artinya apa, Pak? Bapak kucing. Kenapa disebut bapak kucing? Karena dia kemana-mana suka bawa kucing.
Sampai-sampai kalau ngaji dengan Nabi, di dalam jubahnya itu ada anak kucing. Tersenyum Nabi menengok. Apa kata Nabi? Abu Hurairah, wahai bapak kucing. Nabi tak marah. Inilah dalil bahwa kucing itu satu di antara hewan yang disenangi, yang disukai, yang disayangi oleh Nabi. Contohnya mana? Ada seorang sahabat beliau yang kemana-mana suka bawa kucing, yang sayang kepada kucing. Nabi tak marah, malah Nabi buat semacam gelar, namanya Abu Hurairah, bapak kucing. Tak bapak-bapak, ibu-ibu, merawat kucing di rumah tidak wajib, tapi zalim kepada kucing dosa. Kenapa? Itu binatang kesukaan Nabi. Ada memang beberapa binatang yang sangat-sangat dianjurkan kita menjaganya, karena ada nilai sejarahnya, ada nilai historinya. Pertama kucing, itu sejarahnya tadi. Yang kedua apa? Burung merpati. Yang ketiga laba-laba. Ini kisah masalah burung merpati dan laba-laba ini sejarahnya apa? Dulu ketika Nabi masuk ke dalam gua, naik Nabi ke atas Jabal Sur saat mau hijrah ke Madinah. Nabi malam itu tak langsung ke Madinah karena Abu Jahal, Abu Lahab pasti mengejar dari belakang. Naiklah Nabi ke atas bukit namanya Jabal Sur. 3 hari 3 malam Nabi di sana. Ternyata sampai ke atas bukit bebatu kerikil tajam itu pun dicari oleh Abu Jahal. Takut luar biasalah Abu Bakar yang mendampingi Nabi di dalam gua kecil waktu itu, karena tapak kaki Abu Jahal dan kawan-kawannya yang zalim itu sudah ada di mulut gua itu. Tapi mereka tak nengok ke bawah. Andai ditengok ke bawah nampak. Kenapa Abu Jahal tak menengok ke bawah? Karena dibuat samar dia oleh pertama laba-laba. Laba-laba tiba-tiba membuat sarang. Tentu dugaan orang, tak mungkin Muhammad masuk ke dalam gua ini. Kenapa? Ini laba-laba masih ada sarangnya. Sarang laba-laba kan kita tahu lembut, lemah. Kalau masuk orang ke dalam nih pasti sarang ini tak ada, pasti dah hancur. Ini ada. Cepatlah laba-laba membuat sarang waktu itu. Kemudian yang kedua, ada burung merpati juga bersarang di situ. Kata Abu Jahal, tak mungkin burung merpati ada di sini. Kalau Muhammad tadi masuk ke dalam, burung merpati ini pasti dah terbang. Nah, dia tetap untuk apa itu? Untuk mengelabuhi pandangan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ini binatang yang pernah menolong Nabi Muhammad dulu. Makanya jangan bunuh laba-laba, jangan bunuh burung merpati. Nah, yang boleh dibunuh itu apa? Ada juga satu binatang yang kerjaannya ternyata berbalik dari burung merpati dan laba-laba. Apa dia? Cicak. Cicak itu dulu bunyi-bunyi dia seolah-olah nak bagi tahu di dalam ini ada orang. Makanya pernah saya sampaikan dulu rasanya di sini boleh membunuh cicak. Bahkan disunahkan kata ulama bunuh cicak setiap malam Jumat. Nah, dimulai besok pergilah ke pasar beli karet apa itu? Untuk apa? Menembak cicak. Kalau ada ibu-ibu besok nampak papa menembak cicak, jangan marah, karena boleh. Ya, cicak itu juga dulu yang meniup-niup api ketika Ibrahim dimasukkan oleh Namrud ke dalam api. Binatang yang lain sibuk mencari air, sampai-sampai burung-burung yang kecil membawa air di paruhnya, hanya setetes, tapi begitu usahanya dulu untuk ingin memadamkan api yang membakar Nabi Allah. Tapi cicak kerjaannya malah meniup-niup api itu supaya tambah besar. Memang kurang ajarlah cicak itu ya. Nah, jadi membunuh cicak boleh. Kemudian apa lagi yang boleh dibunuh? Bunuhlah 2 yang hitam kata Nabi sekalipun engkau sedang sholat. Apa 2 yang hitam itu? Ular dan kalajengking. Kata ulama ada 2 makna ini. Yang pertama, sedang dalam sholat saja kalau dia lewat boleh dibunuh, apalagi di luar sholat. Jadi kalau ada ular, ada kalajengking, apalagi dah nampak membahayakan, boleh bunuh. Kemudian makna yang kedua, memang kalau sholat harus buka mata supaya nampak oleh kita ada sesuatu hal yang membahayakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini artinya gelar itu namanya Abdurrahman. Bunyi hadisnya apa? Ini bunyi hadisnya.
la yazalu qalbul kabir syabban. Nah, kita maknakan satu-satu. La yazalu, sentiasa, atau makna lain tidak berubah. Qalbul kabir, qalbu hati. Ini hati-hati menyebut qalbu, jangan sampai tertukar jadi kalbu. Qalbu hati, kalbu anjing, beda jauh. Makanya ada setengah orang menyebut kalbu. Kalbu itu artinya jauh, yang benar qalbu dengan qaf, qalbu. Kabir, kabir besar, saghir kecil, kabir tua, saghir muda. La yazalu qalbul kabir, sentiasa tidak akan berubah, kata Nabi, hati orang yang sudah tua. Dia sudah tua, tapi hatinya tidak berubah. Syaban, akan tetap muda. Maaf, nampak secara perubahan fisik, ya, berubah. Dulu gigi kokoh, sekarang dah mulai satu-satu hilang. Dulu kulit tegang, sekarang sudah mulai kendor. Apalagi dulu rambut hitam mengkilat, sekarang sudah putih. Dulu badan tegap, sekarang sudah mulai lemah. Yang lemah, yang nampak tua, yang berubah fisiknya. Tapi kata Nabi dalam hadis ini, la yazalu qalbul kabir syabban, akan tetap tidak akan pernah berubah. Hati orang yang tua akan selalu muda. Yang tua fisiknya, tapi hatinya akan selalu muda. Nah, ini ya, sambungan hadisnya apa? Fisnataini, dalam dua perkara. Dalam dua perkara nih hati itu akan selalu muda, walaupun dia nampak fisiknya sudah tua. Yang pertama, fi hubbid dunya, condongnya pada dunia. Watulil amal, watulil amal, bukan amal, amal. Kalau amal artinya perbuatan amal soleh. Kalau amal, watulil amal, panjang angan-angan. Nah, ini terjawablah nanti beberapa pertanyaan jamaah sama saya. Ustadz, heranlah saya Pak Ustadz. Ada orang sudah tua Pak Ustadz, umurnya udah sekian, tapi Ustadz masih begini bogono. Ini jawabannya. Kata Nabi, la yazalu qalbul kabir syaban, akan tetap sentiasa tidak akan berubah hati orang yang kalaupun dia nampak sudah tua, syaban, muda terus tuh hatinya. Yang tua fisiknya, tapi hatinya akan selalu muda. Fisnataini, dalam dua perkara. Fi hubbid dunya, condongnya kepada dunia. Watulil amal, dan panjang angan-angannya. Tapi saya mau hadis ini jangan untuk mengukur orang. Ini banyak kita ngaji ini sibuk kita memikirkan orang. Oh, nampaknya Pak Haji itulah, nampaknya orang itulah, nampaknya ibu itulah. Nah, ini hadis ini untuk tarik ke diri kita, mengukur diri kita sendiri. Kira-kira betul tak yang disebut oleh Nabi ini? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jangan heran, yang muda-muda jangan heran, kenapalah bapak tu ya, kenapalah ibu tu ya, sudah begitu, sudah nampak tua, sudah usianya sudah luar biasa panjang, tapi kok masih begini, kok masih begitu? Inilah jawabannya. Yang tua tu kata Nabi fisiknya, tapi hatinya syaban, akan selalu muda. Ada nggak orang tua yang nggak demen lagi sama harta? Nggak ada.
Ada nggak orang tua, maaf, yang tidak selera lagi dengan anak muda? Nggak ada. Kalau dapat anak muda bagus. Nah, jadi kalau ditanya tentang ini, Pak Ustadz, kenapa setiap cerita dengan bapak tuh Pak Ustadz, ceritanya masih luar biasa tentang dunia ini Pak Ustadz. Dia nanti akan begini, katanya dia nanti akan bangun ruko di sana 18 pintu. Padahal usianya sudah 83. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata jauh-jauh hari Rasulullah sudah menggambarkan seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, hubbid dunya. Ada setengah orang mengatakan hubbid dunya, hubbud dunya artinya cinta pada dunia. Tapi makna yang lebih tepat sebenarnya hub artinya condong hatinya pada dunia. Jadi jangan katakan orang kalau udah tua hilang dunia ini dalam pikirannya, tidak. Kalau dunia sudah ada dalam pikirannya, tulil amal atau tulul amal, panjanglah angan-angannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, padahal dunia ini tak ubah hanya 3. Apa itu? Yang pertama, la'ibun. Yang kedua, lahwun. Yang ketiga, wazinatun. Permainan, senda gurau, dan perhiasan. Dah. Permainan, ada orang yang tak berakhir dalam main, semuanya berakhir. Apa permainan yang paling lama? Sepak bola. Contoh, 90 menit, ada batas akhir, peluit panjang ditiupkan. Kemudian apalagi dunia ini, senda gurau, tertawa, terbahak-bahak, gembira, tertawa bahkan sampai meleleh air mata, akhirnya lemah letoy lunglai karena capek. Tertawa kalau lama-lama apalagi terbahak-bahak, lelah badan kita. Kemudian yang ketiga, wazinatun, perhiasan. Ya, dunia ini memanglah perhiasan. Disebut oleh Nabi, Quran pun menyebut anak-anak, kebun-kebun, harta benda, itu semua perhiasan. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang disebut tentang dunia itu ada yang abadi? Tak ada. Lalu mengapa mereka sampai macam itu mengejar dunia? Ketika mereka sudah condong hati pada dunia, watulil amal, dan panjanglah angan-angannya. Saya pernah cerita di sini rasanya. Dulu waktu saya tinggal di negeri orang, datang orang ke rumah, nangis, Ustadz, gimana lah nanti ini Ustadz anak saya. Kenapa anak ibu? Saya pikirkan sekarang kuliahnya nanti gimana lah, duitnya nanti ini Pak Ustadz. Lalu saya tanya, sekarang anak ibu usianya berapa? TK Pak Ustadz. Bayangkan coba, TK anaknya baru sekarang, tapi kuliah semester 1 dari pikirkannya dari sekarang. Itulah yang disebut tulul amal, panjang angan-angannya. Entah sampai entah enggak. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia ini kalau diperturutkan memanglah akan membuat orang, macam mana orang kalau memandang dunia? Seperti seorang yang pernah mengejar Rasulullah dulu. Nabi sudah keluar dari Jabal Sur, kemudian pergilah ke Madinah, melewati padang pasir yang gersang tandus luar biasa. Tiba-tiba dalam perjalanan itu tercengang Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar tercengang? Nampak abu, nampak debu naik ke atas. Tiba-tiba kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ada abu ya Rasulullah, ada debu yang menggepul ke atas ya Rasulullah. Kalau ada abu, ada debu yang naik ke atas, itu menunjukkan ada kuda yang sedang berjalan cepat. Kata Abu Bakar, nampaknya ada yang sedang mengejar kita ya Rasulullah. Kata Nabi, biarkan saja, kita tengok siapa yang mengejar kita itu. Ternyata yang mengejar itu namanya Suraqah ibnu Malik. Siapa namanya, Bu? Suraqah ibnu Malik. Begitu sampai kudanya yang dipacunya kencang itu di hadapan Rasulullah,
terjatuh kudanya dan dia berguling-guling di padang pasir yang panas itu. Kenapa Suraqah itu ingin mengejar Nabi? Rupanya tadi di Makkah ada sayembara yang dibuat oleh Abu Jahal, atau nama aslinya Umar bin Hisham. Apa kata Abu Jahal? Sayembara, sayembara, siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup atau mati akan aku beri hadiah 100 ekor unta terbaik. Kendaraan para raja, pengusaha-pengusaha, kalau sekarang apa? Fortuner, Pajero Sport. Nah, siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup atau mati, aku kasihlah 100 Pajero. Begitulah agak-agaknya. Mendengar itu, mengendap-endaplah Suraqah itu keluar dari barisan, naik dia ke atas kudanya. Dia tak mau kasih tahu yang lain, dia ingin sendiri. Kenapa? Yang ada di otaknya adalah, kalau aku dapat menangkap Muhammad hidup atau mati, maka 3,5 miliar kalau di total hadiahnya itu akan menjadi milikku sendiri. Tak mau berbagi dengan yang lain. Nah, makanya dari kata Suraqah itulah kita mengenal namanya serakah. Nah, pernah ibu mendengar kata serakah? Nah, jadi kalau ada ibu-ibu di sini yang pelitnya luar biasa, tak mau berbagi dengan orang, ibu mana tuh? Ibu Suraqah. Nah, itu namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu kudanya tergelincir, jatuh, berguling-guling Suraqah. Apa kata Suraqah kepada Rasulullah dan Abu Bakar waktu itu? Wahai Muhammad, sekaranglah aku baru tahu, seumur-umur Suraqah ini tak ada orang yang tak kenal dengan dia. Ahli berkuda, pembunuh bayaran nomor 1. Luar biasa. Seumur-umur aku tak pernah jatuh dari kuda, kata Suraqah ibnu Malik. Tapi kali ini aku tergelincir, aku jatuh dari kuda. Itu menunjukkan yang aku kejar ini bukanlah manusia biasa. Engkau benar adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Suraqah langsung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langsung bawa iman. Apa kata Nabi? Suraqah, baliklah engkau ke Mekah, kami hanya minta satu, kata Nabi. Apa itu? Rahasiakan keberadaan kami. Suraqah balik ke Mekah, diam 1000 bahasa. Padahal 3,5 M bisa saja akan didapatkannya, tapi dia pulang membawa hati yang tenang karena masuk Islam. Besok bapak-bapak, malu kita dengan Suraqah di hari kiamat. Suraqah pergi ingin berbuat maksiat, ingin membunuh Rasulullah, pulang bawa iman. Kita keluar rumah dengan nama Allah, balik bawa duit haram. Na'udzubillah. Apa kata Suraqah besok di hari kiamat? Aku dulu pergi keluar dengan ingin membunuh Muhammad, tapi balik membawa iman yang luar biasa. Engkau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, tapi balik membawa duit haram. Na'udzubillah. Mudah-mudahan itu tak ada pada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke cerita di awal tadi. La yazalu qalbul kabir syabban fisnataini fi hubbid dunya wa tulil amal. Akan tetap, akan tidak berubah, sentiasa selalu hati orang yang sudah tua itu syabban, akan muda terus dalam 2 perkara. Yang pertama, hubbid dunya, condong kepada dunia, wa tulil amal, panjang angan-angannya. Bapak Ibu, kenapa bisa macam itu? Ternyata Imam Ghazali memberikan jawaban. Orang macam itu karena satu perkara, kata Imam Ghazali, lil jahli, karena dia tidak tahu. Atau bahasa agak ekstrimnya sedikit, karena dia bodoh. Dia tidak tahu. Apa yang tidak dia tahu? Sampai begitu hebatnya dia mencari dunia ini, sampai sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, sipak kiri, tak mau tahu. Yang penting dunia ini dapat oleh dia. Dan tulil amal, panjang angan-angannya terus
terhadap dunia ini. Kenapa dia bisa begitu? Kata Imam Ghazali, jawabannya lil jahli, karena mereka tidak tahu. Apa yang tidak mereka tahu? Tidak tahu dengan 3 perkara. Yang pertama, mereka dari mana, dan sekarang sedang di mana, dan akan kemana. Sehingga dia merasa kehidupan yang sekarang dia terima, dia rasakan, itulah kehidupan dia. Pada akhirnya kita tengok betapa banyak orang yang sedang sibuk dengan dunianya, yang masih panjang angan-angannya, ternyata ada yang datang dengan cepat. Apa dia? Maut, mati. Maka orang-orang yang tidak tahu, kata Imam Ghazali, mereka dari mana dan sedang di mana dan akan kemana, itulah yang menyebabkan orang hubbid dunya wa tulil amal, panjang angan-angannya. Kenapa panjang angan-angannya? Karena cintanya kepada dunia ini teramat sangat. Apa contohnya? Seperti semut. Nah, ini kalau ngomong semut nih juga masuk bagian binatang yang tak boleh dibunuh, Bapak Ibu. Kenapa semut tak boleh dibunuh? Ada historinya. Nabi Sulaiman dulu, Nabi Sulaiman itu kan punya satu keistimewaan, dapat mengerti bahasa binatang. Nabi Sulaiman kan raja, sedang dalam sebuah misi perjalanan bersama bala tentaranya. Tiba-tiba Nabi Sulaiman mengangkat tangannya, stop, seluruhnya berhenti. Kenapa Nabi Sulaiman memberhentikan pasukan? Karena terdengar oleh Nabi Sulaiman satu komando dari pemimpin semut untuk mengarahkan masyarakatnya masuk ke dalam lubang. Masuk dalam lubang, masuk dalam lubang. Terdengar oleh Sulaiman. Itu Sulaiman dan bala tentaranya datang, nanti kita diinjaknya. Kata Nabi Sulaiman. Sulaiman mendengar, yang lain tidak. Stop. Orang semuanya saling pandang-pandang. Kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Kata Nabi Sulaiman, aku mendengar ada semut yang sedang mengkondisikan masyarakatnya masuk ke dalam sarangnya. Biarkan dulu, biarkan. Nanti mereka terinjak oleh kita. Ini dalil bahwa semut kalau masuk dalam rumah gimana Pak Ustadz? Pertama, jangan dibunuh, sapu aja dulu. Disapu dia tak mati, sapu. Besok datang lagi Pak Ustadz, lebih banyak lagi dari yang kemarin. Barulah langkah kedua. Apa langkah kedua? Pergi ke pasar, beli kapur ajaib. Itu lagi ya. Jadi boleh dibunuh kalau sudah mengganggu. Tapi kalau belum mengganggu, dia usir saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam mana semut? Karena bodohnya semut menengok air teh dalam gelas, mereka mengejar, rasa-rasa akan terminumlah agak-agaknya air teh yang manis segelas itu. Tapi apa yang terjadi? Betapa banyak semut yang pada akhirnya mati karena manis teh tadi. Tapi bodohnya gimana? Sudah mati kawannya beberapa ekor, apakah yang lain berhenti mencari teh itu? Tidak. Dia akan terus. Nah, bagaimana semut yang dulu sampai semut sekarang tetap macam itu? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa oleh Imam Ghazali disebut lil jahli? Karena mereka tidak mengambil iktibar. Betapa banyak orang yang sudah ditengok habis-habisan mencari dunia, panjang angan-angannya, pada akhirnya ada nggak dunia yang dicarinya itu akan dibawanya mati. Makanya sering saya tanyakan, Bu, pernah nggak ibu menengok orang bawa cincin agak 3 gram masuk kubur? Ada? Di Permata Biru jangan-jangan ada? Ada? Nggak ada. Dicopot. Jangankan rantai yang 1/2 kilo, gelang yang 2 kilo, cincin 3 gram saja dicopot oleh bapak. Untuk apa itu? Modal kawin lagi ya. Bukan di sini, di sana, sini tidak ada macam itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka semuanya. Lalu di manalah dunia dulu yang dicari?
Kalau dunia dicari itu syukur-syukur kalau seperti yang disebut Allah dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya orang yang sudah mati itu boleh balik lagi ke dunia. Hai orang yang sudah mati, kalau engkau boleh balik lagi ke dunia, engkau nak buat apa? Fa asaddaqo, kami mau bersedekah. Wa akum minas salihin, dan kami mau beramal soleh. Kalau harta yang dicari, dunia dulu yang dikejar, kemudian digunakan untuk agama Allah, digunakan untuk berjuang kepada Allah, alhamdulillah menolong kita. Ini nggak ada. Maka semua itu disebut oleh Imam Ghazali. Kenapa mereka bisa habis-habisan macam itu mengejar dunia, sampai-sampai mereka panjang angan-angannya? Lil jahli, karena mereka tidak tahu. Nah, bagaimana supaya tahu? Ada alatnya. Apa nama alatnya supaya tahu? Ilmu namanya. Orang yang tahu dengan ilmu namanya alim, jamaknya ulama. Makanya satu kehancuran, kata Nabi, kalau orang yang mulai meninggalkan agama. Orang yang meninggalkan ilmu, dengan cara apa orang meninggalkan ilmu? Tidak lagi peduli dengan ulama. Meninggalkan ulama sama dengan meninggalkan ilmu. Meninggalkan ilmu, maka jatuhlah pada kejahilan, kebodohan. Kalau sudah bodoh, sudah tidak tahu, dan dia tidak mengerti dia sedang di mana dan akan kemana, disitulah akan ada hubbid dunya wa tulil amal, cinta yang berlebihan pada dunia dan panjang angan-angan yang tidak ketulungan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali habis waktu kita, berikutnya kita manfaatkan sedikit untuk bertanya jawab sebelum bel berbunyi. Ada bunyinya nanti, Empong? Ada ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, intinya adalah dah terjawab sudah. Jadi tidak ada lagi heran-heran kita. Kan banyak nih di tengah masyarakat, sudahlah tua, sudahlah umurnya sekian, kok masih begitu? Ini hadisnya. Jadi yang tua itu hanyalah fisik, tapi ini bukan untuk menilai orang, membawa diri kita. Maksudnya apa? Ya Allah, sudah segini usiaku sekarang, kenapa aku masih begitu condong pada dunia ini dan angan-anganku masih panjang? Kenapa? Menunjukkan kita belum ada ilmu. Karena kalau sudah ada ilmu, terarah dia. Kita mengerti dari mana, sedang di mana, dan akan kemana. Ini paham Bapak Ibu cerita kita pada maghrib ke? Alhamdulillah. Itulah kaji kita pada maghrib ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu kita sekitar 5 menit, barangkali sebelum azan berkumandang. Kalau ada yang mau bertanya, kita persilahkan. Silakan Pak. Ubeknya lain. Masya Allah. Iko Ustadz menggalih dari tadi ubeknya mana? Ustadz dah membeberkan ini begitu begono, macam ini macam itu. Lalu bagaimana? Ada terjawab sebetulnya tadi. Yang pertama, bahwa berilmulah. Sebetulnya agak mubazir tentang ini dibahas di Permata Biru, karena salah satu masjid yang paling hidup pengajiannya di Kota Padang, salah satunya adalah Masjid Al-Muttaqin. Alhamdulillah. Dengan ada pengajian ini, maka tentu ada ilmu yang disampaikan. Dengan ilmu itulah terbebas kita dari lil jahli, kata Imam Ghazali tadi. Dan kalau kita tidak jahil, kita tahu. Makanya tidak akan seperti, tak akan habis-habisan betul kita mencari dunia ini. Karena kita tahu dunia itu apa? 3. Yang pertama, la'ibun, walahun, wazinatun. Tak lepas dari 3 ini. Hanyalah permainan saja, hanyalah senda gurau saja, dan hanyalah perhiasan saja. Tapi maaf, jangan gara-gara ini tak mau lagi kita mencari dunia. Ini bapak-bapak yang bekerja besok pagi tak mau lagi datang ke kantor. Pak, bangunlah Pak. Bu, dunia itu hanyalah 3 saja. Permainan, senda gurau, dan perhiasan saja. Dilanjutkannya tidur. Oh, enggak begitu.
Tetap dunia ini kita cari, tapi maksud hubbin dunia, condong hati pada dunia itu maksudnya apa? Maaf, ada air putih mineral, ada air soda. Kira-kira condong hati kemana? Kalau condong hati ke sini, maka dia akan memilih ini, dan ini akan ditinggalkannya. Beda dengan mencari ya, bahwa dunia ini memanglah harus juga kita cari, karena kita hari ini sedang hidup di dunia, tapi jangan sampai melupakan akhirat kita. Itu yang betul. Tapi maksud hubbid dunia, condong hati ke sini, tak mau lagi dia memikirkan ini. Itu maksudnya. Yang pertama, ilmu. Bagaimana kita supaya dapat ilmu? Cintai ulama. Karena ilmu itu dari ulama. Yang meninggalkan ulama, yang meremehkan ulama, yang mencaci ulama, maka dia tidak akan berilmu. Kalau tidak berilmu, jahil. Kalau sudah jahil, tak tahu dia lagi mau kemana. Nah, yang kedua, hati akan terarah dengan zikrullah. Contoh, datanglah Fatimah Az-Zahra. Fatimah datang menemui ayahnya. Ayahnya Fatimah siapa? Rasulullah. Datang Fatimah, ayah, tengoklah tangan Fatimah nih ayah, keras tangan Fatimah ya. Kenapa tangan Fatimah keras? Maaf. Fatimah itu suaminya tak kaya. Siapa suaminya Fatimah? Sayyidina Ali. Baca sejarah. Abu Bakar kaya, Umar bin Khattab kaya, Utsman bin Affan kaya raya, Abdurrahman bin Auf terlalu kaya. Tapi Sayyidina Ali tidaklah orang kaya. Apa kerjaan Sayyidina Ali? Buruh. Masuk buruh itu ya maaf, yang ngambil upah setiap hari di rumah orang Yahudi, nimba air sumur orang Yahudi. Itu kerjaan Ali. Makanya ini dalil ibu punya suami kerja juragannya, pimpinannya, bosnya Cina. Boleh nggak Ustadz kita kerja dengan orang Cina yang non muslim? Boleh, tidak ada masalah, sepanjang hanya mengambil upah. Tidak ada bercampur dalam masalah ritual keagamaan, tidak ada masalah. Ali contohnya bekerja di rumah orang Yahudi, didiamkan oleh Rasulullah. Itu menunjukkan tidak ada masalah. Jadi karena Fatimah nih maaf ya, hidup seadanya, miskin. Sayyidina Ali juga bukan orang kaya suaminya, maka Fatimah masak sendiri, gasuh anak sendiri, buat adonan gandum sendiri. Jadi satu hari Fatimah lelah, capek, datang menemui ayah. Ayah, bagilah Fatimah pembantu ayah. Tangan Fatimah nih dah sakit rasanya. Apa kata Nabi? Ayah tak bisa bagi engkau pembantu nak. Karena Nabi juga tak ada pembantu. Nabi juga, ya kalau bicara kaya, Nabi itu mungkin luar biasa kalau mau. Tapi Nabi dapat kasih orang, dapat tolong orang, ya. Jadi tidak ada yang bertumpuk di rumah Nabi. Nabi juga tak ada pembantu pribadi. Macam kita sekarang ada ART macam-macam. Kata Rasulullah, tak bisa ayah bagi engkau pembantu. Tapi kalau engkau mau nak, amalkanlah zikir ini. Itulah beberapa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada anaknya. Lain waktu kita bahas. Inti zikir itu apa? Kalau hatimu berzikir nak, dekat terus dengan Allah, beban hidupmu berkurang. Kita ini merasa mengejar dunia ini yang tak tentu arah macam-macam, kan karena merasa tak cukup. Hati yang merasa tak cukup itu namanya apa? Makanya salah satu nikmat yang luar biasa kata ulama, maaf bapak-bapak ini, memiliki seorang istri yang memiliki hati kifayah. Kifayah apa artinya? Salat jenazah apa hukumnya? Fardu kifayah. Kifayah artinya cukup. Memiliki hati yang cukup. Bahasa lainnya qanaah, macam-macam. Nah, itu nikmat yang luar biasa. Tapi kalau hati ini merasa tidak cukup, 5 juta kurang, 10 juta kurang, 20 juta masih kurang, 50 juta sebulan masih kurang, 500 juta sebulan masih kurang. Dari mana kita bisa menengok itu? Tengoklah gaji bapak-bapak kita yang luar biasa, jabatannya tinggi, 1M, 2M sebulan penghasilannya, ujung-ujungnya pakai rompi oren juga. Betul ya? Itulah hati yang tidak kifayah.
Ustadz nih karena memang belum ada aja di posisi itu. Iya, kalau sudah ada entah juga lah. Nah, tapi mudah-mudahan tidak begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama berilmu kita. Yang kedua, selalulah hati ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Pak ya. Pas waktu kita bel sudah berbunyi, itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan gini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tampeknya. Disusun jarinan 10, ditundukkan kepalonan 1. Mohon maaf zahir dan batin. Al-Fakir Febi Afrian Caniago. Jumpa lagi di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.